Saya Dr. Syamsul Rizal MI, biasa dipanggil Denny Cal. Saya anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah hari ini ditempatkan di Komisi 1. Nah, ini yang menarik, bro. Karena pertahanan itu selalu diidentikan dengan TNI. Ini yang kurang tepat. Karena di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu disebutkan bahwa di pasal 30, pertahanan dan keamanan itu adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Karena semua kita sangat tergantung pada keamanan negara kita. Kemudian di Undang-Undang tentang Pertahanan Negara nomor 3 tahun 2002 juga disebutkan itu bahwa seluruh warga negara itu wajib berpartisipasi dalam pertahanan keamanan. Tentu ada porsinya masing-masing. Tenaga utamanya itu, kekuatan utamanya adalah TNI, dan kekuatan pendukungnya itu adalah seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang ini nih yang penting, karena soal maksimal dengan tidak maksimal itu diukur dari seberapa penting dan sekaligus juga seberapa efisien. Adakah ancaman-ancaman yang tidak tertanggulangi, yang tidak terdeteksi, yang tidak terselesaikan? Dalam konteks itu kita melihat bahwa saat ini banyak sekali konflik-konflik yang terjadi lah. Di antaranya konflik di Laut Natuna Utara yang banyak dikenal sebagai Laut Cina Selatan. Di antara beberapa perbatasan sekarang ada pulau kita yang dulu kita klaim dan sekarang ini sudah lepas dan diklaim oleh negara lain. Kemudian ada praktek-praktek penyelundupan atau praktek-praktek eksploitasi dan eksplorasi sumber daya di wilayah kita oleh negara lain, oleh orang lain, sehingga kalau kita katakan sampai di mana pertahanannya kita itu, maka alhamdulillah hari ini sudah berjalan dengan baik, tetapi saya anggap itu sama sekali belum maksimal. Masih banyak hal yang mesti kita lakukan untuk mengupgrade kemampuan pertahanan kita, terutama yang paling penting itu adalah bagaimana melibatkan masyarakat. Nah, yang ini nih, untuk menciptakan basis pertahanan negara yang kuat tentu bukan hanya kekuatan utama, tetapi wajib untuk melibatkan kekuatan pendukung, dan seluruh rakyat Indonesia itu wajib merasa bahwa pertahanan dan keamanan negara ini adalah tanggung jawab kita. Dan ini yang mesti digelorakan, dan kalau memungkinkan dimulai dari tingkat pendidikan paling dasar, dimulai dari institusi pendidikan, sehingga pemahaman keamanan itu anak-anak kita sudah mulai tahu dari awal, tentu dengan porsinya pada saat sosialisasi di sekolah, di mata pelajaran, sehingga frame of reference-nya mereka itu, anak-anak kita itu sudah tahu bahwa pertahanan itu adalah kewajiban kita semuanya. Tidak perlu sama dengan daerah lain atau negara lain yang menerapkan wajib militer, kita nggak perlu. Tetapi bagaimana konsep bela negara itu menjadi bagian inherent dalam diri kita itu, sehingga semua merasa bertanggung jawab. Nah, dalam konteks itu TNI juga mesti merumuskan kegiatan-kegiatan, program-program yang memungkinkan masyarakat juga bisa berpartisipasi. Dan yang paling penting adalah bagaimana TNI itu juga ikut dalam kebijakan untuk mengeksplorasi kemampuan-kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia lokal. Nah, ini yang mesti dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, oleh Kementerian Pertahanan. Apalagi Presiden Prabowo ini menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Sebuah angka yang menurut saya sangat miracle, tetapi kalau itu semua dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, itu bukan hal yang tidak mungkin. Dulu kita pernah mendengar ABRI masuk desa. Dulu pernah kita mendengar kemanunggalan ABRI dan rakyat. ABRI itu tidak boleh teralienasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, karena setiap hari kita berhubungan dengan aktivitas TNI. Ada Babinsa, ada Kodam, ada Korem, ada Dandim, dan ada Koramil. Dan itu adalah bagian yang setiap hari kita bersentuhan. Sekarang bagaimana supaya level-level kekuatan TNI itu juga bukan hanya dalam keadaan perang, tetapi juga ada namanya operasi dalam keadaan bukan perang. Nah, itu juga ada di Undang-Undang Pertahanan. Sehingga operasi dalam keadaan bukan perang itu berarti mengaktifasi kekuatan yang dimiliki oleh TNI itu untuk hal-hal yang produktif selain keamanan. Nah, disitulah kemudian kami mengusulkan
bagaimana kalau TNI itu sekali-sekali ABRI masuk desa dulu ya, TNI masuk desa, kemanunggalan TNI rakyat, sekali-sekali kemampuan dan keterampilan, kemampuan vokasional yang dimiliki oleh TNI itu bisa diberdayakan. Dulu kalau kita mau bikin jalan tembus atau bikin jalan perintis, itu TNI turun, selesai nih barang. Dan ini juga yang kita mau aktualkan. Jadi kita mau reaktualisasi kembali peran-peran sosial ekonomi TNI sehingga TNI itu betul-betul dirasakan kemanunggalannya dengan rakyat. Rakyat itu merasa TNI adalah bagian dari kita. Demikian pula dengan institusi yang lain. Tetapi TNI dalam keadaan bukan perang itu memiliki sumber daya yang luar biasa. Sayang kalau disia-siakan. Nah, kita ingin supaya besok-besok TNI punya batalion profesional. Bukan hanya sekedar Z di tempur, ada Zipur kan, yang kalau dalam soal teknik otomotif, soal sipil itu jago kali. Besok-besok juga nanti ada kesatuan, ada batalion lah minimal, yang kalau kita bicara soal pertanian, ahlinya salah satunya TNI. Tentu kerjasama, sinergi dengan profesional yang lain. Bicara soal peternakan, ada TNI kesatuannya. Bicara soal perikanan, bicara soal cyber, bicara soal IT, bicara soal apa saja, TNI sudah memiliki kesatuan yang memang dilatih khusus untuk memahami perkembangan aktual dan pada waktu tertentu bisa diterjunkan atau bisa ditugaskan di daerah-daerah tentu sesuai dengan basic resource-nya, sesuai dengan potensi sumber daya alam dan manusia di daerah tertentu. Nah, inilah yang penting untuk merumuskan, karena TNI berbasis masyarakat itu tidak boleh teralienasi dalam kehidupan sosial sehari-hari masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa TNI itu memang adalah bagian dari kita sehari-hari, kehidupan kita. Nah, inilah yang kami sebutkan tadi, itu mulai dari awal di basis pendidikan itu mulai diperkenalkan. Kemudian TNI juga membuat program-program yang produktif yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau dulu kita di Makassar dulu mengadakan kerjasama untuk membersihkan kanal. Nah, ini tidak dilakukan secara rutin. Nah, ini kita lakukan secara rutin. Jadi di daerah pertanian, batalion pertaniannya tiap hari mengedukasi masyarakat, tiap hari menjadi tenaga penyuluh, tiap hari juga ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis lokal tadi itu, sehingga masyarakat menganggap bahwa TNI itu memang berkah bagi bangsa Indonesia karena memiliki kemampuan sekali lagi bekerja sama secara profesional dengan lembaga lain yang memang sudah memiliki tupoksi yang teknis seperti itu. Ya, kita meminta kepada TNI untuk melakukan reintrospeksi sekaligus juga mereformasi diri, dan yang paling penting itu adalah mengaktualisasikan kembali apa yang dimiliki sehingga kedepannya benar-benar bisa bermanfaat. Salah satunya adalah usulnya kita juga untuk membentuk Matra keempat, Angkatan Siber Indonesia. Jadi bukan cuma angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, kita butuh juga angkatan siber. Kenapa? Karena inilah perkembangan paling aktual. Ya, dalam Global Fire Index, ya, Global Fire Power, itu disebutkan bahwa pertahanan Indonesia atau kekuatan Indonesia di bidang pertahanan itu kita di urutan ke-13 lah, seluruh dunia. Tetapi khusus untuk angkatan laut kita berada di urutan keempat, mengalahkan Jepang dan Korea. Dan itu adalah dasar yang kuat sekali. Itu apresiasi masyarakat, bukan hanya sekadar kekuatan alutsistanya kita, tetapi juga karena sistem pertahanan kita yang bagus, pelibatan masyarakat yang bagus, akumulasinya semua itu membuat kita mendapatkan peringkat itu. Tetapi itu juga mesti dilakukan modernisasi. Bagaimana caranya supaya kita juga selalu berada di urutan terdepan, menjadi pionir dalam kegiatan-kegiatan cyber. Beberapa waktu secara aktual ini kita pernah dengar pusat data nasional kita dibobol, banyak sekali intrusi informasi negatif. TNI nggak boleh abai. TNI juga mesti mengambil peran, walaupun dalam konteks hari ini bukan menjadi tugas pokok TNI, tetapi itu adalah ancaman laten. Kalau polisi di bawah TNI beda, nggak mungkin di bawah TNI karena beda peran. Satu persoalan keamanan, satu persoalan ketertiban, satu persoalan pertahanan, satu persoalan administrasi hubungan kita dengan masyarakat. Jadi menurut saya itu hampir tidak mungkin, walaupun juga ada wacana itu karena dulu sejarahnya TNI itu bergabung dengan Polri itu di ABRI. TNI
TNI dan Polri. Tetapi belakangan dengan dui fungsi TNI itu yang sudah mulai lebih profesional untuk pertahanan, maka menurut saya sudah tidak relevan lagi. Yang cocok itu adalah dia sendiri atau berada di lembaga lain di bawah presiden. Seperti sekarang ini Kementerian Pertahanan itu tidak dibawa TNI tidak dibawa Kementerian Pertahanan, tetapi koordinasi aktualnya itu di Kementerian Pertahanan. Polri suatu saat nanti juga mungkin seperti itu. Polri itu tidak berada di bawah Mendagri, tetapi koordinasi aktualnya, koordinasi strategisnya itu dengan Mendagri.